Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi jangan lupa ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Oke. Halo kawan-kawan semua. Bagi kalian yang baru terjun di dunia YouTube ataupun yang sudah lama terjun di dunia YouTube tapi channelnya masih sepi-sepi aja, itu channelnya belum mencapai target, masih sama seperti channel saya sekarang. Dan saya rasa channel saya ini adalah rekomendasi yang tepat bagi Anda, bagi kawan-kawan semua yang baru mulai terjun ke dunia YouTube. Oke, pantangin terus channel ini dan jangan di skip-skip. Oke, kita ngobrol santai-santai aja ya. Jadi tidak terlalu serius-serius amat. Karena pada sifat aslinya pada manusia itu tidak mau mengambil sesuatu resiko yang berat. Dan tentunya hanya memilih yang simpel-simpel saja, yang praktis-praktis saja. Kalau terlalu banyak materinya, nanti khawatirnya salah kaprah, salah dalam mengambil pelajaran tersebut, dan salah bicara, salah pikir, dan salah dalam bertindak. Oke, kita santai aja ya. Dan saya memulai pada pagi hari ini dengan sebatang rokok. Saya seorang perokok aktif juga. Rokok dulu ya. Oke, kita mulai. Ada sesuatu kendala ataupun masalah bagi teman-teman semua yang ingin membuat channel YouTube. Nah, banyak kendalanya. Yaitu apa? Mungkin tadinya tidak pernah kepikiran, bisa jadi, ataupun sudah pernah kepikiran namun tidak mulai-mulai, ya kan? Ada solusinya. Solusinya apa? Ada orang yang kepikiran itu ingin membuat channel tapi nggak tahu ide-ide kontennya apa saja. Ide kontennya itu banyak, teman-teman. Bisa jadi di ruang lingkup kerja kita, ataupun di ruang lingkup di dalam kesehariannya, ataupun di sesuai ide-ide konten yang bisa jadi di vlog, bisa jadi dia suka vlog, ya oke, vlog aja gitu. Bisa jadi dia sebentar. Kita ngobrol santai saja ya, jadi tidak terlalu serius-serius amat, agar permisa semua ya, permisa ya. Oke, teman-teman semua sedikit mengambil pelajaran sedikit agar tidak gagal paham. Oke, kita kembali lagi ke topiknya ya. Yang pertama, tentukan niche-nya.
jenis-jenis channelnya. Nah, pertama itu kita harus pasang strategi. Kalau kita sudah menentukan channel kita, ya, misalnya kita sudah menentukan di bidang pertanian, kita sudah tahu nih, kita udah berkecimpung di pertanian kita, yang mana kita bertani sudah, kita betul-betul seorang petani nih di kampung. Nah, ini sangat rekomendasi bagi teman-teman semua yang berada di perdesaan, ya kan, di perkampungan, di persawahan, atau di perkebunan, yang tadinya kalian itu betul-betul menggarap suatu tanah, ya kan, mungkin banyak berhektar tanah. Contohnya dalam mempunyai suatu keahlian, ya kan, kalian itu apa? Kalian itu tentang berkebun, pertanian. Contohnya kelapa sawit. Dan tentu kita tidak asing lagi dengan nama kelapa sawit ini, apalagi di daerah Sumatera. Khususnya di bagian daerah Sumatera, itu banyak ditanami pohon-pohonan kelapa sawit. Dan lumayan juga ya, kelapa sawit sekarang udah juga mahal. Nah, di situ kalian sudah berkecimpung di pertanian kelapa sawit. Kalian tahu nih apa yang sudah tahu, apa yang kalian mau sampaikan, apa yang semestinya kalian rutinitas untuk perawatan kelapa sawitnya. Jujur saya sebenarnya juga pengalaman di bidang itu. Cuman pengalaman karena orang tua saya juga punya kebun kelapa sawit. Nah, kalian sebut tuh di situ, mulai dari ya memilih bibit sawit yang unggul, yang betul-betul berkualitas. Terus apalagi? Mulai dari cara menanamnya, perawatannya, ya kan, udah berapa tahun, udah besar. Terus cara pruningnya, apa pruning itu bahasanya, pelepah sawitnya itu dipangkas begitu. Terus mulai memilih pupuknya, jadwal pupuk yang bagus, ya kan. Nah, ini juga termasuk ide-ide yang bagus. Bisa jadi di bagian bunga, ya kan, kalian harus tahu cara menyampaikannya. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau sudah kalian kuasai, ya kan, sudah kalian tekuni, maka akan berkesinambungan dan membuat orang lain akan percaya gitu. Oh, memang ahlinya begitu. Jadi kan kalau orang nggak ahli, maka terimalah kehancuran, ya kan, alamat kehancuran kalau tidak keahlian. Nah, maka serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Ada juga orang yang nggak ahli, bisa jadi tapi dia tapi dia tetap bersikeras, berusaha keras bagaimana caranya untuk menggapai kesuksesan tersebut. Bisa juga. Santai ya, kita sambil ngopi-ngopi, ngerokok gitu kan. Nah, yang pertama tadi punya tujuan. Tujuan memilih niche atau jenis-jenis channelnya. Jangan sampai kita lupa dalam memikirkan membuat konten tersebut. Apa ya kira-kira, apa ini yang bagus ya? Hari ini bahas tentang memasak, ya kan, besok bahas tentang bagaimana cara memilih sayur-sayuran yang segar gitu, ataupun
ikan yang segar. Terus besok kelupaan pula apa ya bagusnya ya. Karena apa? Dia tadinya tidak serius dan juga tidak ada pengalaman di bidang itu. Maka terutama pilihlah konsep kita bisa nih. Kalau kita yang bukan ahli nih, ya ada dua nih. Kalau kita sudah ahli kan otomatis tentu kita nggak kebingungan lagi untuk membuat konsep isi video kita. Nah, kalau kita yang istilahnya nggak pengalaman di bidang memasak, bisa jadi kita catat nih, ambil buku, ya kan, pulpen, kita tulis apa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, misal kita sampaikan bahan-bahannya apa, kedua, terus bumbu masakannya apa, begitu, terus takarannya berapa. Nah, nanti setelah kita konsep dalam teks berupa teks ya, kalimat, nah, baru kita sampaikan di video, baru kita sampaikan ya. Dan kedua itu kita harus tahu nih target penontonnya, harus punya target penonton. Kalau enggak, channel kita tidak ada yang nonton. Contoh warung sembako ya, kita lupakan bahas tentang pertanian, kita bahas tentang warung sembako aja. Karena di mana-mana itu yang paling banyak itu warung sembako. Setiap jalan ada, setiap gang ada warung sembako. Nah, di situ apa namanya, banyak target penontonnya. Bisa jadi pembelinya, bisa jadi penonton dari yang punya warung sembako, begitu. Tips dan trik cara, contohnya begini, tips dan trik cara mengikat apa namanya itu, mengikat minyak jelantah, apa namanya itu, minyak sayur, minyak goreng. Nah, kita mengikat. Nah, tips dan trik cara apa namanya, dalam SOP namanya, SOP dalam penyambutan pembeli gitu. Bagaimana kalau pembeli datang, terus kita sebagai pemilik toko ataupun karyawan toko, selamat, kalau seperti swalayan ya, di swalayan yang terkenal, banyak swalayan yang di luar, kita tidak sebutkan mereknya, yang mat gitu. Dan kebetulan tadinya saya juga bekerja di yang warnanya, yang warna apa namanya, biru-biru itu, biru merah kuning itu. Nah, tentu kalian tahu. Nah, di situ kita sampaikan tips dan triknya agar pelanggan kita itu tidak lari, dan juga bagi orang yang pemilik warung juga tahu nih, oh, cara penyusunan rak. Nah, gimana sih kita susun rak ini sebagai biar rapi gitu. Terus kalau udah mau expired, kita promokan di kasir. Terus cara penyimpanan barang-barang yang baru datang di gudang, terus cara penyusunan barang di gudang seperti apa, kita harus tahu. Nah, maka ada kepercayaan itu, ada bukti, istilahnya ada daya tarik bagi peminat yang menonton, maka sampaikan sampai tuntas. Maka yang tadi sudah, yang pertama niche-nya apa, yang kedua target penontonnya ya, siapa, yang ketiga jangan banyak ataupun jangan banyak bertele-tele. Dalam arti kata, jangan banyak mikir. Kebanyakan mikir ya, kebanyakan mikir, terus yang tadinya sudah banyak ide, yang tadinya sudah mikirin ini itu, terus nggak jalan. Nah, jadi jangan banyak mikir,
kita jalan dan kita mulai aja dulu. Nah, setelah kita mulai, baru perlahan-lahan kita bakalan tahu bagaimana cara untuk syuting video yang bagus, ya kan? Cara menggunakan kamera yang benar, terus cara edit video yang benar, cara upload video yang benar, cara upload video sesuai peraturan dan pedoman YouTube, ya kan sesuai bahasanya itu saya tahu, cuman saya untuk menjelaskannya susah. SEO YouTube itu. Nah, mungkin itu sudah ada ahli-ahlinya. Boleh lihat channel-channel yang lain yang sudah ada bakat dan keahliannya di situ. Nah, kalian lihat nih tutorialnya. Kalau saya ahli di bidang untuk menginspirasi saja dan memotivasi bagi kawan-kawan semua yang ingin mulai ataupun terjun di dunia YouTube tentunya. Nah, terus yang pertama, memilih ide konten sudah kalian tentukan, ya, tentukan apa idenya ini. Terus yang kedua tadi, target penontonnya siapa, harus jelas. Yang ketiga, mulai aja dulu, langsung sudah channel kita bikin tadi, harus kita mulai, jangan banyak mikir lagi. Dan yang keempat, secara perlahan-lahan kalian bakalan tahu cara edit video bagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Yang keempat apa? Yang keempat, kalian jangan membuat konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Apa contohnya? Banyak. Karena saya sering mengintip-intip di YouTube tentunya, banyak channel yang tidak ada manfaatnya, ya cuman sekedar buat seperti ada unsur pornografi gitu kan, ada unsur menjelek-jelekkan orang lain, ya kan, mengkambing hitamkan orang lain. Jangan seperti itu. Dan kita pilihlah ide-ide konten yang mana channel tersebut bisa ditonton orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak, termasuk bermanfaat bagi diri kamu juga, kan gitu. Kan kembalinya ke diri kamu juga. Oke, sekian dulu obrolan singkat kita pada pagi hari ini. Semoga dengan obrolan singkat ini ada sedikit manfaat bagi teman-teman semua. Begitupun diri saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.